Kalian pernah dengar nggak dengan istilah inflasi? Istilah yang sangat sering diucapkan khususnya dalam perekonomian Indonesia, namun tidak semua orang paham dengan istilah itu. Inflasi. Inflasi yaitu di mana kondisi kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Tapi nilai rupiahnya malah turun. Menurut data Badan Pusat Statistik, di Indonesia sendiri pada Desember 2023 terjadi inflasi sebesar 2,61%. Dengan indeks harga konsumen sebesar 116,56. Inflasi tertinggi terjadi di Sumeneb sebesar 5,08% dengan indeks harga konsumen sebesar 120,82 dan terendah terjadi di Bandung sebesar 0,63% dengan indeks harga konsumen sebesar 116,16. Artinya, jika kalian menyimpan uang di tabungan atau di bawah bantal pada Desember 2022, maka pada Desember 2023, uang kalian itu nilainya akan berkurang sebesar 2,61%. Nah, agar mudah dipahami, kita akan contohkan dalam bentuk barang. Jika kalian membeli roti pada tahun 2022 seharga Rp10.000, maka saat kalian membeli roti yang sama, kalian tidak dapat lagi membeli roti dengan harga tersebut. Terdapat kenaikan pada harga roti sebesar 2,61%, dikarenakan adanya penurunan dari nilai mata uang. Itulah yang disebut dengan inflasi. Terus, bagaimana caranya agar uang kalian tidak habis dimakan inflasi, atau bahkan bisa jadi bertambah nilainya? Salah satu caranya, kita harus pintar-pintar berinvestasi. Nah, jika kita ngomongin investasi, pasti di pikiran kita investasi itu hanya dalam bentuk emas, properti, atau saham aja. Itu sebenarnya nggak salah sih, tapi kalian tahu nggak? Ngomongin investasi nggak melulu hanya tentang aset yang saya sebutkan tadi. Sangat banyak aset investasi lainnya yang mungkin berpotensi buat kita lebih cepat kaya jika kita benar cara berinvestasinya. Nah, khusus di video ini saya akan berbagi informasi tentang 5 aset investasi yang berpotensi bisa buat kita cepat kaya, yang mungkin jarang kalian dengar atau bahkan sempat kalian abaikan. Di akhir pembahasan nanti, saya akan beritahu satu instrumen investasi yang untuk memulainya cukup dengan modal kecil, serta memiliki resiko yang sangat rendah dan pastinya sangat cocok buat anak muda yang baru mulai berinvestasi, karena untuk memulainya tidak harus memiliki keahlian khusus. Dijamin deh, setelah kalian nonton video ini, kalian akan jadi investor yang lebih cerdas lagi. Jadi, tonton video ini sampai habis. Oke, kita mulai dengan investasi fisik yang mungkin hampir semua orang tahu. Properti. Kalian pasti sering dengar yang namanya properti. Ya, properti adalah salah satu jenis instrumen investasi yang memiliki nilai tambah cenderung stabil dan juga digandrungi banyak orang. Investasi yang nilai stabil dan harganya cenderung terus naik dan sangat cocok untuk kita yang berinvestasi jangka panjang. Itulah kelebihan dari properti. Harga properti itu jarang banget turun. Perhatikan deh, nilai harga properti itu dari tahun ke tahun cenderung naik terus. Jika kita lihat dari data Bank Indonesia, penjualan properti residensial pada triwulan pertama tahun 2024 tumbuh sebesar 31,16%, meningkat signifikan dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 3,37%. Hal itu didorong dengan peningkatan penjualan pada seluruh tipe rumah. Coba bandingkan deh dengan investasi lainnya seperti saham ataupun kripto yang harganya bisa naik turun secara drastis. Selain keuntungan dari kenaikan harga jual, kita juga bisa mendapatkan penghasilan tambahan secara rutin dengan menyewakan properti yang kita miliki. Untuk membeli properti, pastinya tidak sembarangan. Sebelum kalian membeli properti, pelajari terlebih dahulu lokasi sekitar. Carilah tempat keramaian seperti pusat kota, perkantoran, bahkan mungkin dekat dengan kampus. Karena di lokasi itu nantinya akan menjadi magnet buat orang-orang untuk memilih tempat tinggal. Di lokasi sekitar kampus misalnya, kalian bisa menyewa propertinya untuk kos-kosan dan itu akan menambah pendapatan kalian secara pasif. Selain properti, nilai investasi yang gak kalah penting dan memiliki nilai jual yang terus naik yaitu tanah. Beda dengan properti yang memiliki nilai jual terletak pada bangunannya, kalau tanah yang membuat nilai jualnya naik yaitu kondisi wilayahnya. Tanah yang berada di lokasi strategis seperti di pusat kota, dekat pusat perbelanjaan, atau dekat dengan tempat-tempat wisata biasanya memiliki harga yang lebih tinggi. Selain dari pusat kota atau tempat keramaian, kalian juga bisa mencari tahu apakah nilai tanah di suatu wilayah itu akan naik dengan cara mencari tahu tata ruang atau perencanaan kotanya. Biasanya setiap kabupaten atau kota memiliki rencana tata ruang atau master plan buat membangun daerahnya. Baik itu pembangunan pusat kota, tempat wisata, pasar, atau keramaian lainnya. Kalian bisa riset 5 tahun atau 10 tahun ke depan, daerah tersebut akan dibangun apa. Nah,
Nantinya pasti harga tanah di sekitar daerah yang akan dibangun akan berdampak yang signifikan terhadap nilai jual tanah di sekitarnya saat pembangunan itu dilaksanakan. Kalian juga bisa mencari tanah di sekitar daerah yang akan dibangun infrastruktur seperti jalan tol, pelabuhan, terminal, atau stasiun. Biasanya, begitu infrastruktur itu jadi, harga tanah di sekitar juga akan mendapatkan imbas. Harga tanah di sekitar juga ikut naik seiring dengan perkembangan infrastruktur yang ada. Selanjutnya kita masuk ke dalam investasi yang sudah ada sejak zaman kerajaan kuno, yaitu emas. Kalian pasti sudah nggak asing dengan yang namanya emas. Sejak zaman kerajaan kuno dulu, emas sudah dijadikan sebagai perhiasan berharga dan dijadikan sebagai tanda dari kekayaan seseorang. Semakin banyak emas yang dimiliki, maka akan semakin kaya orang itu. Dan itu berlangsung sampai sekarang. Selain bentuknya yang mewah, emas juga dijadikan salah satu instrumen investasi yang memiliki nilai cukup stabil. Dan harganya cenderung naik dari tahun ke tahun. Bayangin aja, 5 tahun yang lalu, tepatnya 4 Mei 2018, harga emas itu berkisaran antara Rp670.000. Dan 5 tahun berjalan, pada tanggal 4 Mei 2023, harga emas naik kisaran di harga Rp1.077.000 per gramnya. Itu menunjukkan harga emas mengalami kenaikan yang cukup signifikan, hampir 100% sejak Mei 2018. Nah, bagi kalian yang ingin berinvestasi dalam bentuk emas, disarankan untuk membeli emas dalam bentuk batangan kecil. Alasannya, agar kalian bisa mendapatkan harga emas yang lebih murah dibandingkan emas yang sudah berbentuk perhiasan. Karena emas yang berbentuk perhiasan akan sedikit lebih mahal karena adanya biaya tambahan untuk pembentukan emas tersebut menjadi perhiasan. Selain itu, emas batangan juga lebih mudah untuk dijual saat kita mendadak perlu uang. Nah, setelah kita membahas investasi yang ada sejak zaman kerajaan kuno, sekarang kita akan bahas ke aset investasi dalam bentuk digital yang lagi rame dibicarakan di kalangan millennials dan juga Gen Z, yaitu Bitcoin. Beda dengan mata uang biasa yang dicetak di setiap negara dan dikontrol serta diawasi oleh pemerintah maupun bank sentral, Bitcoin adalah mata uang kripto atau alat pembayaran digital yang dikenal sejak tahun 2009. Bitcoin itu terdesentralisasi dan gak dikontrol oleh pemerintah dan gak dapat dimanipulasi oleh siapapun. Disebut aset digital karena jumlah Bitcoin yang beredar di seluruh dunia tidak lebih dan tidak kurang hanya berjumlah 21 juta koin. Karena jumlahnya yang terbatas itulah yang menjadi alasan kenapa Bitcoin sangat kecil kemungkinannya untuk mengalami inflasi. Bayangin aja, sejak pertama kali dirilis di tahun 2009, harga Bitcoin itu hanya sekitar Rp76.000 per koinnya. Dan per hari ini, kalian bisa lihat sendiri harga Bitcoin sudah tembus di harga 1 miliar lebih. Dan kemungkinan untuk beberapa tahun ke depan, nilai Bitcoin akan terus melonjak naik. Sampai saat ini, Bitcoin dikenal sebagai mata uang kripto terbesar di seluruh dunia. Kita sudah membahas beberapa aset investasi, mulai dari investasi yang sudah ada sejak zaman kerajaan kuno seperti emas, aset investasi yang memiliki nilai risiko tinggi seperti kripto, maupun aset investasi yang memiliki nilai risiko rendah. Nah, selanjutnya yang terakhir ada nih, aset investasi yang sangat direkomendasikan untuk pemula yang ingin terjun di dunia investasi atau yang ingin mencoba berinvestasi, yaitu reksadana. Singkatnya sih, reksadana itu diartikan sebagai wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi untuk kemudian diinvestasikan ke dalam surat berharga seperti saham, obligasi, dan instrumen pasar uang lainnya. Bentuk hukum reksadana dapat berupa perseroan atau berupa kontrak investasi kolektif. Uang kita dikelola oleh orang yang profesional. Jadi reksadana merupakan instrumen investasi yang tergolong aman. Enaknya di reksadana ini, kita tidak harus mempelajari semua jenis investasi seperti saham, obligasi, dan instrumen pasar uang lainnya karena uang kita sudah dikelola dengan profesional yang sangat ahli di bidangnya. Nah, kenapa sih reksadana merupakan salah satu pilihan instrumen investasi terbaik buat anak muda? Karena berinvestasi di reksadana itu modalnya jauh lebih kecil dibandingkan dengan instrumen investasi lainnya, dan dana yang kita investasikan pun tergolong cukup aman karena dikerjakan oleh profesional. Itu alasannya mengapa reksadana merupakan salah satu pilihan instrumen investasi yang sangat direkomendasikan buat pemula. Nah, di sini kita sudah membahas beragam jenis investasi yang bisa kita mulai dari modal kecil sampai dengan modal besar. Dan juga kita sudah membahas jenis investasi yang memiliki risiko tinggi sampai dengan risiko rendah. Gak kerasa ya, sudah sampai di penghujung video. Semoga sedikit materi tadi bisa membuka wawasan buat kita dan menjadi rekomendasi buat teman-teman yang ingin memulai berinvestasi.